Warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Muhammad Dimas Afandi dari Akuntansi Reguler B, di mana saya akan menjelaskan mengenai keuangan publik dan kebijakan fiskal. Gunanya apa? Untuk memenuhi tugas ekonomi Islam. Untuk keuangan publik sendiri, saya akan menjelaskan pada zaman Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin. Pada zaman Rasulullah sendiri, keuangan publik dibagi menjadi beberapa sumber. Yang pertama, sumber utama, sekunder, dan lembaga keuangan negara Baitul Mal. Untuk sumber utama keuangan negara pada zaman Rasulullah masa pembangunan kota Madinah, kas keuangan negara hampir tidak ada. Dari hampir seluruh orang yang bekerja tanpa mati secara sukarela. Namun pada tahun kedua setelah hijrah, zakat fitrah pun diwajibkan. Gunanya apa? Untuk memenuhi ataupun menggaji para pegawai. Yang kedua, sumber sekunder keuangan negara. Sumber ini diambil dari beberapa, yaitu yang pertama uang tebusan untuk tawanan perang, pinjaman-pinjaman setelah penaklukan kota Mekah, humus atau rikas dalam arti harta karun, yang terakhir harta orang muslim yang tidak mempunyai waris. Yang terakhir lembaga keuangan negara daripada Baitul Mal, di mana pada sumber ini, pada konsepnya semua hasil pengumpulan negara harus dikumpulkan terlebih dahulu dan kemudian dikeluarkan sesuai kebutuhan negara, dalam arti lebih ke manage masalah keuangan sih. Terus kemudian pada masa Khulafaur Rasyidin, saya akan membahas pada masa Abu Bakar As-Siddiq. Pada masa Abu Bakar As-Siddiq, pada kepemimpinan beliau menyelesaikan beberapa masalah, seperti antara lainnya masalah kemurtadan, cukai, dan orang yang enggan membayar zakat. Untuk pada masa menjelaskan mengenai keuangan publik pada masa Khulafaur Rasyidin, di mana saya akan menjelaskan pada masa kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab. Pada masa Abu Bakar As-Siddiq sendiri, beliau lebih cenderung menyelesaikan masalah seperti masalah kemurtadan, cukai, dan orang yang enggan membayar zakat. Kemudian pada masa Umar bin Khattab, beliau lebih cenderung menyelesaikan pada permasalahan Baitul Mal, kepemilikan tanah, zakat, sedekah, mata uang, dan pendapatan maupun pengeluaran negara. Yang kedua, saya menjelaskan mengenai karakteristik keuangan publik. Pada karakter ini lebih cenderung menjelaskan mengenai penerimaan dan pengeluaran. Untuk penerimaan sendiri lebih difokuskan ke. Kemudian untuk masalah karakteristik keuangan publik itu lebih cenderung menjelaskan mengenai penerimaan maupun pengeluaran. Untuk penerimaan sendiri lebih difokuskan kepada 4 faktor. Yang pertama zakat, yang kedua aset, yang ketiga doribah, dan yang terakhir penerimaan publik secara sukarela. Namun untuk masalah pengeluaran publik lebih dikategorikan menjadi pemberdayaan fakir miskin dan mu'alaf, biaya rutin pemerintahan, biaya pembangunan dan kesejahteraan sosial, dan biaya yang berhubungan dengan pengurusan anak terlantar. Kemudian untuk keseimbangan sektor publik dan anggaran lebih mempertimbangkan aset. Namun untuk masalah keseimbangan sektor publik dan anggaran, pada keseimbangan ini lebih cenderung mempertimbangkan aspek penerimaan dan pengeluaran sektor publik. Maka dimungkinkan terjadi adanya kelebihan penerimaan publik, bisa dikategorikan surplus. Namun di sisi lain hal yang sebaliknya tidak mungkin terjadi, yaitu ketika terjadi surplus di penerimaan publik non zakat, maka surplus ini bisa digunakan untuk menutupi kekurangan distribusi dari zakat dan dialokasikan menjadi ke orang miskin, rutin, pembangunan, dan emergensi. Yang kemudian instrumen pembiayaan publik. Ada beberapa instrumen yang digunakan sebagai instrumen pembiayaan publik, yaitu diantaranya zakat, aset dan perusahaan negara, kharaj, jizyah, maupun wakaf. Nah, di sini juga saya akan menjelaskan mengenai kebijakan fiskal. Untuk kebijakan fiskal ini bisa saya simpulkan di mana kebijakan pemerintah mengelola penerimaan dan pengeluaran negara untuk mencapai tujuan-tujuannya yang sudah ditentukan sebelumnya. Oleh karena itu,
instrumen yang digunakan dalam kebijakan fiskal yaitu penerimaan dan pengeluaran negara. Maka kebijakan fiskal ini sangat erat kaitannya dengan target keuangan negara yang ingin dicapai nantinya. Kemudian untuk landasan hukum kebijakan fiskal disebutkan maupun dibahas di Quran surat Al-Anfal ayat 41, di mana artinya yaitu, ketahuilah sesungguhnya apa yang dapat kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka sesungguhnya 1/5 untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan ibnu sabil, jika kamu beriman kepada Allah dan kepada apa yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad di hari Furqan, yaitu di hari bertemunya dua pasukan, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Namun menurut Al-Qurtubi bahwa telah terjadi kesepakatan di kalangan para ulama bahwa yang dimaksud dengan menurut Al-Qurtubi bahwa telah terjadi kesepakatan di kalangan para ulama di mana dengan maghiramtum pada ayat ini adalah harta orang kafir yang diraih kaum muslimin akibat mengalahkan mereka dalam peperangan. Mungkin sekian dari penjelasan saya, lebih kurangnya saya mohon maaf dan semoga dimaklumin sih. Terima kasih Bu, terima kasih semua.